Salam sejahtera warga kerajaan, secara khusus yang ada di kasih persaudaraan Rantepao. Kita tentu mengerti bahwa apa yang sedang terjadi sekarang bukanlah terjadi begitu saja, tapi kita mengetahui bahwa goncangan-goncangan ini datang karena suara Tuhan. Tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya ke-29. Ditulis di dalamnya bahwa akan terjadi goncangan-goncangan yang besar. Satu kali lagi Tuhan suaranya akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Artinya ada sebuah kegoncangan yang sangat besar, di mana yang tergoncang bukan cuma dunia tapi secara rohani anak-anak Tuhan pun akan digoncangkan. Dan tujuan kegoncangan ini jelas. Tujuannya adalah supaya yang tinggal pada kita adalah apa yang tidak tergoncangkan. Untuk itu kita perlu memahami, karena yang menyebabkan kegoncangannya adalah suaranya. Tuhan mau kita mendengarkannya. Jadi sebenarnya pertanyaannya begini, apakah kita mendengarkan apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita dan kepada umatnya secara menyeluruh? Kita perlu sekali untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya tahu musim-musim inilah Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk mengerti timetable-nya Tuhan, agendanya Tuhan, supaya kita kemudian mulai masuk bersama-sama dengan Dia. Tentu kita tahu karena hal ini bahwa paham kita kemudian pasti berubah, bahwa betapa rapuhnya sebuah ritual, karena memang Yesus tidak bawa sets of rituals. Dia datang membawa kepada kita kehidupan. Jadi kita tidak bisa berharap pada ritual hari Minggu atau kepada kebaktian-kebaktian yang sifatnya ritual. Makanya untuk itu saya mau katakan pada saudara, sudah waktunya kita pada situasi yang sekarang kembali tetap melakukan ibadah kita. Ibadah kita ini penting buat kita. Kata kuncinya ada di ayatnya yang ke-28. Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Lalu kerajaan yang tidak tergoncangkan inilah yang menjadi hal yang terpenting. Artinya adalah apakah Yesus tetap memerintah dalam kehidupan saudara. Itu yang utama. Respon kita untuk menjadikan Kristus sebagai Raja, Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita, inilah yang menyebabkan kita kemudian taat kepadanya dan bersyukur dalam keadaan yang seperti ini. Karena yang berikut dikatakan kepada kita, karena itu kita harus mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan cara yang patut, dengan cara yang tepat. Ya, sudah saatnya kita kemudian kembali beribadah. Nah sekali lagi, ibadah yang dimaksud ini bukan kebaktian ritual di hari Minggu, tapi ada ibadah yang dimaksud sini adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Sebab ibadah artinya adalah keserupaan. Maka kita perlu mengejar keserupaan ini supaya hidup kita terus bertumbuh di dalam Dia dan menjadi seperti yang Dia inginkan kita jadi. Untuk itu tetaplah beribadah. Tapi tidak harus di gereja tentunya. Sudah bisa beribadah di Karmel-Karmel saudara. Seandainya kita harus ikuti petunjuk pemerintah bahwa kita harus buat ini, orang tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka kita kemudian harus memutuskan bahwa kita harus ada di Karmel kita, di kelompok-kelompok kecil kita. Aktifkan hal tersebut. Kita perlu mengaktifkan hal ini sebab inilah hal yang saya kira Tuhan mau ajar kepada kita untuk kembali melihat ke dalam, melihat kehidupan, lebih menjawab kebutuhan daripada sibuk dengan ritual dan mencoba mengerjakan ini dan itu. Saya tidak bilang bahwa ritual itu salah, saya cuma bilang bahwa rapuh sekali, itu tidak bisa menjawab banyak hal. Dalam keadaan yang seperti sekarang, sudah waktunya kita kembali beribadah kepada Tuhan, yang didasarkan kepada menjadikan Dia penguasa, raja dalam kehidupan kita. Tapi bukan cuma itu aja, Alkitab juga bilang buat kita bahwa kita perlu terus mempertahankan kasih persaudaraan. Jangan sampai ini membuat kita terisolasi, kita tidak membuka diri lagi sama orang, tidak menolong orang. Saya memberi sebuah jaminan pada saudara. Justru pada saat-saat seperti inilah Tuhan mau kita pergi menolong orang lain, memberikan semangat pada orang yang semangatnya patah, memberi kelegaan dan kasih pada orang yang ketakutan, memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang sedang dalam masalah. Sebab Tuhan mau kita tetap menjadi jawaban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jelasnya ini, yuk mari kita konsentrasikan kehidupan kita untuk kemudian tetap beribadah kepada Tuhan, menjadikan Kristus sebagai Raja dan pusat kehidupan kita. Tapi ini yang paling penting, kita tetap harus memelihara hubungan kasih persaudaraan satu sama lain, karena Yesus telah menyelamatkan kita, dan bukan cuma kita, tapi menyelamatkan kita semua dalam sebuah komunitas orang percaya. Untuk itu tetaplah berbagi dalam komunitas-komunitas saudara dalam Karmel saudara. Tuhan memberkati. Haleluya.